kecamatan harus menjawab secara tertulis bahwa memang tidak pernah ada pelepasan hak dan tidak pernah ada jual beli. Hanya memberikan keterangan loh. Nah, tapi sampai hari ini pihak Kecamatan Serpong belum melakukan apa yang diperintahkan pengadilan. Bang, pemerintah kita ini mohon maaf. Kenapa penguasa takut dengan pengusaha? Gak usah jadi penguasa lah kalau takut dengan pengusaha. Kita semua kena SOP, apanya bilang SOP ya? Itu mohon maaf. Tangsel ini tangsel loh. Tangsel ini tangsel loh. Pengadilan aja bisa dilawan, ya apalagi saya baru kelas setap ecek-ecek. BSD. Mendengar nama itu, langsung tergambar jelas di pikiran kita bahwa daerah tersebut merupakan kawasan bergengsi. Mall, apartemen, taman yang luas, hingga rumah klaster mewah memanjakan pandangan kita. Kawasan yang berada di Tangerang Selatan itu menjadi impian bagi kaum borjuis untuk ditempati. Segala kemewahan yang melekat, BSD baru-baru ini menjadi perbincangan publik. Kala Presiden Jokowi menyatakan kawasan terpadu tersebut masuk dalam proyek strategi nasional tahun 2024. Nantinya, kawasan bergengsi tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi dengan total luas kawasan mencapai 59,6 hektar dengan menelan biaya sebesar 18 triliun rupiah. Tak banyak orang yang tahu, siapa sangka image bergengsi yang melekat pada kawasan tersebut menyimpan cerita pelik di dalamnya. BSD, ingatkah engkau dengan nama Rusli Wahyudi? Penasaran bagaimana ceritanya? Ikuti terus perjalanan saya mengupas tuntas mafia tanah di kawasan BSD. Nah, sekarang kita bersama Pak Sutarman, anak dari Pak Rusli Wahyudi, dan juga Pak Sutarman juga ditemani oleh Pak Andi. Pak Andi ini selaku kepala apa? Pak Kasupem ya? Mantan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lengkong Udang Timur. Oke. Pak, sebelum jauh nih Pak, kita bicara mengenai sengketa yang terjadi antara Pak Rusli dengan pihak pengelola. Saya ingin tahu dulu Pak, sebelumnya bagaimana sih Pak Rusli sendiri itu membeli tanah yang bagaimana kita tahu itu ada tanah Pak Tekin, itu seperti apa Pak? Jadi tahun 89 itu awalnya bapak saya itu berusaha di Jakarta, usahanya batik. Waktu itu Pemda DKI memerintahkan supaya industri-industri berat itu pindah. Nah, salah satunya adalah ya ke Tangerang Selatan waktu itu bapak saya. Sehubungan kami punya rekan bisnis namanya Pak Tekintin, bapak saya ya. Beliau menawarkan daripada kamu cari-cari, beli tanah saya aja, kata dia begitu. Dasarnya apa? Ya dasarnya giring, belum sertifikat waktu itu. Nah, atas dasar itulah
bapak saya kemudian memberanikan diri membeli, tapi karena keuangannya belum mencukupi, atas keinginan bersama ya dicicil 10 kali gitu. Nah, jalan cerita 9 kali gitu, Pak Tekintin tiba-tiba meninggal dunia. Nah, padahal surat girik PBB semua ini kan sudah di tangan bapak saya. Bapak saya inisiatif dong, ini bagaimana, bertanyalah kepada pihak kelurahan. Pihak kelurahan waktu itu masih Lengkong Gudang. Nah, di sana kami disarankan supaya karena kami non muslim, disarankan untuk menyelesaikan secara keperdatan di pengadilan gitu, pengadilan perdata. Nah, ya udah kita lalu membawa para ahli waris ini seolah-olah mereka sebagai tergugat, kami penggugat gitu ya. Nah, di situ kami menang di tingkat pertama, tapi karena belum dicantumkan bagaimana cara membayar, bagaimana cara, lalu ya udah naik ke pengadilan tinggi. Nah, di pengadilan tinggi itu kemudian diputuskan kami harus menitipkan sisa kekurangan pembayaran itu di pengadilan tinggi untuk diserahkan kepada yang berhak, waktu itu para ahli warisnya. Tinggal 1 kali pembayaran. Setelah itu selesai, kami memiliki kekuatan hukum yang tetap dan inkrah gitu. Nah, ketika kami ingin memohon eksekusi, kami digugat gitu oleh PTSP dan PTSTC. Nah, kami merasa bingung kan, apa nih, kenapa tanah yang kami miliki dan kami beli ini kemudian merasa dimiliki oleh pihak lain. Nah, singkat cerita, belakangan hari kami baru tahu bahwa tanah kami yang sedang bersengketa dan ingkrah di tahun 95 itu ternyata disertifikatkan pada tahun 94. Padahal itu kan lagi sengketa ya, seharusnya nggak bisa lah, itu tanah sedang bersengketa, apalagi sedang disita jaminan, karena waktu kamu sedang bersengketa itu tanah itu dimohonkan untuk sita jaminan. Terus keluar sertifikat untuk pihak lain lagi, bukan pihak kami gitu. Nah, atas dasar itulah kemudian kami memohon eksekusi. Eksekusi berjalan sebanyak 8 kali, yang kemudian berhasil pada tahun 98 kami menguasai secara fisik. Kami pergunakan tanah itu untuk sementara karena waktu itu sudah masuk ke krisis ekonomi ya. Kami pergunakan untuk sementara berjualan kembang dan pohon-pohon gitu, untuk pohon hias. Kalau dari kacamata Pak Andi sendiri tuh melihat yang terjadi itu, sebenarnya kan di tahun 98 sendiri kan Bapak sudah punya fisik ya, udah memang memiliki, tiba-tiba itu ada gugatan dan lain-lain tuh dari pengamatan Bapak sendiri selaku kasih pemicu seperti itu. Kalau saya sih kagetnya ketika sekitar kurang lebih tahun 2016-2017 hadirnya seorang Pak Tarman. Dia mengatakan anaknya Pak Rusli Wahyudi, oh saya pernah ingat ketika zaman desa itu masih Kelurahan Lengkong Gudang, masih Desa Lengkong Gudang. Pemekaran menjadi Lengkong Gudang Timur itu kalau tidak salah bersamaan dengan kasus menggugat tanah dia, pemekaran tuh. Lengkong Gudang dengan Lengkong Gudang Timur di tahun 1993. Nah, saya kaget ketika beliau mempertanyakan letak objek tanah Tekintin di Girik 913. Ya karena saya sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik, ya saya memberikan keterangan bahwa benar
Ya kan, Tekimtin itu dapat tanah luasnya 2,5 hektar dengan girik 913. Didapat dari Tebakyu. Luas giriknya nomor giriknya 165. Luasnya kurang lebih 8 hektar. Nah, dari dasar itu sampai dengan batas-batas baratnya tanahnya Tekimtin itu Kali Ciater. Sampai ada yang bertanya pada waktu itu, Ombudsman bertanya, kenapa kali ini dinamain Kali Ciater? Saya bilang, karena hulunya di Kampung Ciater, hilirnya di Kampung Ciater. Kali itu makanya dinamain Kali Ciater. Hulunya Kampung Ciater, Kelurahan Buaran, hilirnya di Kampung Ciater, Kelurahan Lengkong Karya, kan gitu. Lalu dikatakan benar objek inilah. Hadir lagi beliau dengan surat, kurang lebih hampir 8 kali surat, sehingga kami juga selaku Kasipem pada waktu itu di tahun 2017, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, sehingga kami juga disidik dari Ombudsman, waktu itu Kepala Ombudsmannya Pak Bambang, penyidiknya sampai datang ke kantor, harus dijawab surat beliau. Ya saya sebagai pelayan masyarakat harus menjawab, mempertanyakan bahwa beliau ini mempertanyakan mana giriknya yang dititip di tahun 1993 pada waktu itu. Karena proses perubahan nama dari Tekimtin ke Rusli Wahyudi. Loh, saya tidak bisa memberikan keterangan karena saya tidak tahu kalau transaksi bicara jual belinya dari Tekimtin ke Rusli Wahyudi. Saya hanya bisa memberikan keterangan bahwa benar bahwa Tekimtin itu memiliki girik nomor girik 193. 913. 913 ya. 913 dengan luas 25.000, 2 hektar, 2,5 hektar. Hanya itu yang kami bisa berikan dan kami tidak memegang girik karena status girik itu bukannya kelurahan yang megang. Di kelurahan adanya hanya buku sek desa. Jadi saya berikan jawaban kepada beliau, kepada Rusli Wahyudi. Itu pun jawabannya bukan girik Rusli Wahyudi. Bahwa benar 193 ya? 913 benar 913 itu adalah girik Tekimtin dengan luas 2,5 hektar. Dengan batas-batas pada waktu itu saya udah jabarin. Ya, ini surat. Di mana letak salah saya? Nggak ada letak salah saya kan? Nah, perjalanan langsung ada lagi beliau minta mohon penjelasan. Tekimtin itu dasarnya 913 itu didapat dari mana? Karena harus buka buku sedesa kan gitu. Kita buka buku sedesa, kita kumpulin. Masa orang zaman dahulu seorang Tekimtin punya tanah cuma 2,5 hektar. Nah, ternyata dasarnya 913 ini dasarnya dari girik 165. Girik 165 luasnya itu adalah 8 hektar. Dari siapa? Dari Tebakyu. Objeknya mana? Ya memang itu objeknya. Tetap baratnya adalah Kali Ciater. Jadi saya hanya memberikan keterangan seperti itu. Dimanapun saya dipanggil oleh Ombudsman, dipanggil oleh FKMTI di Jalan Gajah Mada Barat dipanggil, saya hanya selalu memberikan penjelasan seperti itu. Ketika saya dipertanyakan apakah sudah ada jual beli tanah tersebut dengan BSD, saya jawab saya tidak tahu. Itu haknya Rusli Wahyudi, bukan haknya saya kan gitu. Lalu seandainya Rusli Wahyudi berkatakan apakah Tekimtin sudah jual ke Rusli Wahyudi, saya juga jawab saya tidak tahu. Karena di tahun 1992 itu saya baru masuk SMA, Pak. Saya baru lulus SMA saya. SMA saya di Bogor. Nah, itu yang menarik. Soal jual beli nih, Pak. Iya. Nah, jual beli nih. Dan saya pengen tahu nih, Pak. Pas pada saat itu, Pak Rusli dengan Pak Tekimtin itu jual belinya itu ada nggak sih putih fiksi nih, Pak, terkait hal itu, Pak? Iya, jadi Saya potong loh, saya tambah dulu. Oke. Jadi gini, ada surat keterangan mantan kepala desa
yang tanda terima titipan Girik Tekintin. Iya. Jadi mungkin pada waktu itu ayahnya Pak Rusli Wahyudi menitipkan Girik kepada mantan kepala desa, ya Bapak Haji Muhammad Adi. Nah, saya pernah pertemukan Pak Haji Muhammad Adi. Dia pun mengakui bahwa dia memang menerima. Tapi di pihak lain ketika ada yang bertanya, dia tidak mengakui. Ya ini yang membuat kita akhirnya gelagapan. Kita sebagai regenerasi pemerintah berkelanjutan, jadi kebingungan nih. Ini sebenarnya yang benar yang mana keterangannya. Tapi yang saya lihat jelas bahwa memang Girik Tekintin aslinya itu pada waktu itu ada tanda terimanya dititip sama Pak Haji Muhammad Adi dengan dalih akan di AJB-kan itu. Iya, jadi melanjutin Pak Andi, memang benar waktu kami mau melakukan proses AJB sehubungan dengan pemilik tanah atas surat itu meninggal dunia. Waktu itu kepala desa Lengkong Gudang menyarankan, sudah sini saya kasih tanda terimanya, serahkan Girik dan PBB-nya di pihak yang netral, yaitu kami sebagai kepala desa dan kelurahan. Ya kami sebagai warga percaya aja begitu. Saya memegang tanda terima pelunasan PBB terakhir, dan Girik serta PBB itu kami serahkan kepada kepala desa Pak Haji Muhammad Adi waktu itu. Nah, kan tapi dalam perjalanannya kami kan curiga juga waktu kami berupaya di pengadilan, kok tanah kami digarap-garap gitu. Nah, kami mempertanyakan dong, bersuratlah kepada lurah. Nah, waktu itu lurahnya sudah diganti sama Arsadi. Nah, beliau ini adalah adiknya Haji Muhammad Adi tersebut. Beliau itu menjawab per 31 Mei ya, bahwa tanah tersebut masih suratnya belum pernah ada dibuatkan surat pernyataan jual beli. Katanya begitu. Nah, sudah, kami tenanglah begitu kan. Kalau belum ada jual beli artinya Girik kami masih ada di sana. Masih ada di pihak kelurahan, kan begitu. Nah, kemudian atas dasar itu kami memohon PBB. PBB itu juga mudah kami meminta. Kami dikeluarkanlah surat pembayaran pajak bumi dan bangunan yang mana kami bayar 5 tahun berturut-turut. Pertama kali terbit itu tahun 94 ya, 94, lalu kami bayar 95, 96, 97, 98, 99. 5 tahun kami bayar. Nah, jadi kalau bayar PBB juga mudah, artinya lokasi kami kan jelas. Ini loh lokasi tanah Anda, kan begitu. Nah, kami juga tidak berhenti di situ karena belakangan kami mengetahui rumor isu bahwa tanah kami tahun 94 itu disertifikatkan. Nah, atas dasar itu kemudian kami melapor kepada polisi. Ya, lapor polisi mengenai surat penggelapan gitu kan, penggelapan akte otentik. Kami melapor, tidak ada tanggapan apapun, tidak, dalam pemeriksaan itu sumir lah, nggak ada hasil. Gitu. Kami lapor sampai saat ini sudah mungkin 13 kali. Sudah berupaya mulai dari Polsek, Polres, Polda, Mabes, bahkan tidak ada hasilnya. Terakhir itu kami melapor juga ke Menko Polhukam. Tidak ada penyelesaian yang mumpuni. Nah, terakhir kami berupaya
seperti tadi kata Pak Andi, kami bertanya kepada pihak kelurahan. Itu tahun 2017 Pak Andi ya? Iya. Mulainya di situ. Nah, jadi kami itu tahun 98 vakum karena jujur kami salah satu korban kerusuhan yang usaha kami, bisnis kami hancur waktu itu. Kami tidak ada upaya untuk menguasai tanah kami secara fisik gitu. Kemudian kami baru berupaya lagi tahun 2017 yang dimulai kami berusaha untuk menagih. Sekarang udah jadi perumahan loh kepada PT SV gitu kan. Ini Anda sudah menguasai dan menjual tanah kami. Kami tidak inginlah ribut dengan salah satu konglomerat Sembilan Naga di negeri ini kan gitu. Ya, seandainya Anda sudah sukses menjual tanah kami yang sudah jadi rumah, ya sudahlah, kami dibayar lah gitu. Tapi ternyata tidak bersambung. Atas dasar itu kemudian kami bertanya dong ke pihak kelurahan, tolong dong girik yang pernah kami titipi dulu dikembalikan. Nah, tetapi dari pihak kelurahan menjawab bahwa surat tersebut belum ditemukan, begitu. Bukannya tidak ditemukan, Pak ya, belum ya? Belum ditemukan. Nah, belum ditemukan artinya kan bisa jadi ada masih nyelip di mana, begitu kan, Pak ya? Betul. Nah, tapi kami tidak berhenti di situ. Kemudian kami bertanya, Pak Haji Adi masih hidup gak? Terus kami ke rumahnya. Kami ketemu sama Pak Haji Adi. Nah, kami diterima dengan baik dan beliau justru yang inisiatif menyarankan kepada kami. Neng, saya sudah umur, kata beliau nih. Tolong dicatat aja secara notaril keterangan saya ini, kali-kali aja berguna buat kalian. Sehubungan dengan tanah fisik ini kok sudah dikuasai oleh pihak lain, begitu. Nah, atas dasar itu kami kemudian mengundang notaris untuk dicatatkan keterangannya si Pak Haji Adi ini sewaktu hidup. Sekarang udah almarhum, Pak ya. Dicatat dan keterangan itu. Nah, keterangan itu hanya berisikan bahwa betul saya waktu itu menjabat sebagai kepala desa dan menerima surat girik dari Pak Rusli Wahyudi. Nah, dari situ sebulan kemudian saya waktu itu Lengkung Gudang terjadi pemekaran menjadi 3, Lengkung Gudang Timur, Lengkung Gudang, sama Lengkung Gudang Wetan ya. Iya. Nah, kemudian saya mewariskan kepada lurah pengganti. Nah, yang mana lurah pengganti itu kebetulan adiknya beliau. Nah, disitulah kami juga bertanya, ini adiknya bisa kita temukan nggak? Ternyata sudah almarhum. Gitu. Ya sudah, yang penting kan kita sudah punya surat pernyataan resmi pengakuan secara notaril, ada saksi-saksinya, begitu kan, dari Pak Haji Adi sebagai mantan lurah yang menerima surat kami waktu kami menitipkan itu. Nah, yang kami bingung ketika surat itu tidak ada, tapi ada jual beli, tanah kami diperjualbelikan, berarti kan ada sesuatu di situ. Nah, kami inisiatif dong bertanya kepada pihak yang lebih tinggi, yaitu pihak Kecamatan Serpong. Nah, di Kecamatan Serpong itu kami bersurat lebih dari 11 kali nggak dijawab sama sekali. Padahal pertanyaan kami mudah, hanya memohon keterangan. Apakah benar girik kami 913 Persil 36 dan 41 atas nama Tekiptin itu telah dilakukan pelepasan hak dan atau jual beli? Itu saja. Tapi mereka tidak mau menjawab itu, gitu. Nah, karena tidak mau menjawab itu, kemudian dibawalah ke
kami membawa itu pengaduan itu ke Komisi Informasi. Belakangan kami baru tahu ternyata Komisi Informasi itu pengadilan. Kami diundang ke Serang untuk beracara. Ya sudahlah, sudah terlanjur kan, sebetulnya kami sudah tidak mau lagi melakukan proses pengadilan. Ya kita ngerti lah, pengadilan itu pasti kan berbiaya besar. Tapi ya ini buat teman-teman aja. Tapi ternyata enggak, kalau khusus pengadilan permohonan informasi itu kami tidak pakai pengacara, kami sendiri yang beracara di situ. Intinya kami memiliki legalitas hukum aja begitu. Nah, di situ pihak Kecamatan Serpong sebagai tergugat, kami sebagai pemohon informasi gitu. Nah, di situ kami menang 3 tingkatan sampai ke pihak Mahkamah Agung. Yang intinya pihak kecamatan harus menjawab secara tertulis bahwa memang tidak pernah ada pelepasan hak dan tidak pernah ada jual beli. Hanya memberikan keterangan loh. Nah, tapi sampai hari ini pihak Kecamatan Serpong belum melakukan apa yang diperintahkan pengadilan. Nah, karena tidak keluar ya kami kemudian mengadu kepada Kementerian PAN waktu itu. Nah, kemudian Kementerian PAN mengeluarkan surat bahwa Anda melakukan tindakan sewenang-wenang loh kalau tidak melaksanakan perintah pengadilan. Hanya memberikan keterangan saja kok, kan gitu. Tetap nggak dijawab. Nah, karena tidak dijawab, kemudian kami juga nggak patah arang. Kami bawa surat yang dari Komnas HAM dan Kementerian PAN itu ke Komisi Aparatur Sipil dan Negara, KASN. Dengan harapan mereka mempunyai suatu wewenang begitu. Ternyata mereka juga bersurat seperti yang sebelumnya. Mereka hanya menyatakan bahwa Anda melanggar kode etik loh kalau tidak melaksanakan ini. Tapi kemudian juga tidak dijawab oleh Pemkot Tangsel begitu. Terus kami juga disarankan sama KSN sebaiknya Bapak ke Mendagri karena mereka yang mempunyai wewenang di situ. Nah, berdasarkan 3 surat tersebutlah kami kemudian ke Mendagri, kemudian ke Mendagri melempar surat kami itu ke Irjen. Nah, di Irjen itulah menjadi terang benderang. Di Irjen mereka semua para staf dari pihak kecamatan, kelurahan itu diperiksa, di BAP lah gitu. Di situ diketahui bahwa memang tidak ada jual belinya, memang tidak ada pelepasan haknya, tetapi mereka punya tekanan dari pihak mana saya tidak diberitahu karena di dalam surat itu tidak disebut, tetapi di situ menyatakan bahwa memang pelepasan hak yang diduga tidak benar itu, dugaan saya menjadi terbukti. Ada surat dari Irjen Kemendagri yang menyatakan bahwa salah satu contohnya ya, di situ mereka meneliti surat-surat itu ternyata diduga palsu surat pelepasan haknya. Nah, diduga palsu. Kemudian dicurigai surat pelepasan hak itu tidak menggunakan formulir pelepasan hak karena pihak kelurahan masih mengeluarkan salah satu surat gitu. Ini loh ada loh yang menurut pihak Kemendagri tidak sesuai masanya. Ini palsu nih begitu. Nah, dasarnya apa?
ternyata ada catatan kaki di bawah itu dengan titik-titik, di belakangnya bahwa titik-titik. Nah itu juga satu catatan kakinya seperti itu. Kemudian kami menitipkan surat itu pertama kali di lurah tanggal 16. Tapi pelepasan hak dilakukan tanggal 10 dengan atas dasar girik kami. Kan nggak mungkin. Girik itu pasti masih ada di tangan kami. Kenapa pelepasan hak tanggal 10? Kami baru menyerahkan tanggal 16 loh. Itu. Kemudian yang saya ingat di dalam pelepasan hak itu bapak saya ternyata membayar lebih mahal. Kan secara logika nggak mungkin lah orang menjual tanah menerima yang lebih murah kan gitu. Ya kemudian yang lainnya, satu lembar girik dicatatkan pelepasan hak itu 2 kali di hari yang berbeda, yang satu tanggal 10, yang satu tanggal 15. Ya sebagai pemegang surat kalau melakukan pelepasan hak dicicil 2 kali 2 hari pasti nggak akan mau gitu. Nah tapi ya udahlah, intinya atas dasar temuan tersebut kami melaporkan ke Polres Tangsel. Polres Tangsel tidak sampai menyidik sampai tuntas. Mereka juga belum mau memeriksa pihak BPN karena diduga girik itu ada di kantor BPN begitu. Nah, ya sudah karena diduga begitu ya kami bersurat juga sih ke pihak BPN. Kagetnya kami, ternyata pihak BPN itu merespon bahwa tidak ada warkahnya. Belum ditemukan, judulnya nulis surat begitu kepada kami. Belum ditemukan. Dalam hati saya, itu mah bukannya belum ditemukan, emang kagak pernah ada gitu kan. Ya, cuman saya ini siapa? Kan saya nggak bisa membuktikan juga kalau itu nggak di kantor orang gitu, kantor kepala BPN gimana? BPN Tangsel. Kemudian kami memohon perlindungan kepada pihak yang lebih tinggi, yaitu kantor wilayah BPN di Serang gitu kan. Mereka juga menjawab berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh BPN dari Tangsel bahwa Anda memohon warkah mengenai girik pelepasan hak jual beli 913 ini belum ditemukan. Kalau belum ditemukan, sampai kapan kami berhak untuk tahu kalau itu ada di situ atau tidak? Sementara kami lapor ke pihak kepolisian, kami waktu itu melapor mengenai kehilangan surat girik. Nah, karena tidak mau dibuatkan surat laporan hilang, pihak Polres menyarankan supaya dilakukan penyidikan dan penyelidikan begitu. Ya kami ikutin saja arusnya gitu. Tapi kemudian ujungnya kami mendapatkan yang kami inginkan, yaitu surat keterangan bahwa tanah surat girik 913 itu memang hilang begitu. Hilang di mana? Hilang di kantor Kelurahan Lengkong Gudang gitu. Nah, atas dasar itu kemudian kami suratkan kepada berbagai pihak, 8 pihak atau 11 pihak waktu itu. Ya Pak Andi ya. Waktu itu masih beliau juga menerima surat laporan dari kepolisian surat hilang ya. Betul. Nah, beliau justru menyarankan Pak harus dimasukkan di iklan koran terbatas ya. Betul. Seperti itu. Nah, atas dasar itulah kemudian polisi mengeluarkan surat keterangan bahwa girik 913 itu hilang. Nah, tapi kan judul ceritanya kalau surat kami hilang kok bisa jadi sertifikat.
yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Andi, Pak. Di tahun 91 Terus sampai keterangan 93 nih, Pak. Itu kan sebenarnya kan pengadilan itu dimenangkan oleh Pak Rusli Wahyudi ya. Tiba-tiba di tahun 95 itu katanya ada isu bahwa girik yang harusnya punyanya Pak Rusli itu disertifikan oleh pihak lain. Dari kacamata Pak Kelurahan sendiri seperti apa, Pak? Bapak melihat itu? Apakah ada dalam kutip ada permainan di situ, Pak? Ya bukan bicara permainan ya. Kalau tadi mengatakan bahwa dari pihak Pak Rusli Wahyudi, Pak saya udah ke BPN terus kok warka saya belum ditemukan, berarti dia kesasar kalau belum ditemukan. Warka belum ditemukan, ini kesasar kemana? Gitu. Yang tadi saya udah ceritakan bahwa warka itu kan adalah kronologis. Apa susahnya BPN itu hanya membuat, tolong dicatat ya. Kalau saya memberikan keterangan yang benar, tolong saya jangan dipecat tapi udah terlanjur. Ini kan kadang-kadang inilah yang pemerintah kita ini mohon maaf. Kenapa penguasa takut dengan pengusaha? Gak usah jadi penguasa lah kalau takut dengan pengusaha. Nah kalau berbicara warka tidak ditemukan, warkahnya itu kesasar kemana? Makanya warka itu adalah kronologis. Warka itu begini, tadi saya sudah dijabarkan bahwa saya sudah tangani. Tekimtin itu memiliki girik, nomor giriknya 913. Persilnya berapa, kohirnya berapa. Nah girik 913 itu didapat dari, nah di mana dia dapatnya dari mana? Nah girik 913 dilampirin buku sedesanya, betul nggak nih? Girik 913 itu buku sedesanya adalah persil berapa? 36 dan 41. Persil 36 dan 41, darat dan sawahnya, kan gitu? Iya. Buku desanya diakurin, oh ternyata benar. Di desanya ini girik 913 itu seperti itu. Nah didapat dari mana? 913 tadi saya bilang, ditulis lagi, didapat dari girik 165. 165 atas nama siapa? Tadi saya udah bilang atas nama Tebakyu. Tebakyu punyanya berapa luas? 8 hektar. Loh kok ini semua 8 hektar terbaginya cuma 2,5 hektar? Nah ternyata yang sisanya dari 2,5 hektar yang Tekimtin ini, yang sisanya ke Telinceng 914, ke Teribut 915. Jadi seperti itu namanya warka. Sampai tadi sudah bilang, dengan batas-batas, utara siapa, selatan siapa, timur siapa, barat. Tadi saya bilang kalinya Kali Ciater. Nah, kenapa kan nama kali itu disebut Kali Ciater? Karena hulunya di Kampung Ciater, hilirnya di Kampung Ciater. Itu nama Kali Ciater, begitu Pak. Itu namanya warka. Saya berikanlah keterangan itu. Lalu saya dibilang katanya melanggar pemerintah. Saya jeruk makan jeruk. Ya nggak bisa begitu. Saya memberikan keterangan yang jelas. Dan saya memberikan keterangan bukannya atas nama milik Rusli Wahyudi. Lalu tadi Bapak bertanya, Pak ada kerancuan nggak nih berbicara masalah AJB ke Rusli Wahyudi? Karena pada waktu itu saya udah bilang saya kenalnya dengan Rusli Wahyudi. Saya ingat Rusli Wahyudi pada waktu itu saya baru Karang Taruna. Waktu zaman desa. Dan saya di BPD, saya kenal dengan Rusli Wahyudi. Waktu itu saya di BPD, Badan Perwakilan Desa pada waktu itu. Nah kalau berbicara ngomongin dibilang katanya bicara SPH dan lain sebagainya, ya memang di sini kebanyakan tumpang tindih dan kerancuannya itu ada di BPN. Ya saya ada di BPN. BPN harusnya terbuka. Kasihan juga kepada masyarakat. Sekarang kayak bapak sekalian, bahwa bapak punya kakek dulu asli sini, bapak merantau. Ya kan? Pas pulang nanya, Bang Lurah atau Bang Kasih, tolong dong ini kong saya punya girik ini benar atau tidak? Terus saya bilang, oh nggak pernah punya. Dosa kita Bang. Hati-hati loh, tanah urusannya. Kita mati nanti dipendem di tanah Bang. Kan gitu. Ya kita harus berikan. Kalau dia bertanya, kayak tadi Pak Rusli Wahyudi bertanya nih, tanah gue kira-kira udah diperjualbelikan belum gak sih pihak lain? Ya jawab aja, belum diperjualbelikan. Atau kalau merasa emang bela dia, bela pihak lain, udah diperjualbelikan, ya tulis. Gitu loh. Itu pelayanan masyarakat yang baik kalau menurut saya. Kita semua kena SOP, apanya melanggar SOP? Ya itu mohon maaf.
Tangsel ini Tangsel loh. Tangsel ini Tangsel loh. Pengadilan aja bisa dilawan, ya apalagi saya baru kelas setap ecek-ecek di bawah Muspika. Jadi mohon maaf. Jadi tolong saya bilang kalau berbicara masalah girik itu benar, itu girik Tekintin dan bloknya benar di situ. Cuma itu saja. Tadi juga menarik tuh Pak, terkait kayak ada intimidasi, dalam kutip dan indikasi, camat itu diperintah dan lain. Itu maksudnya seperti apa Pak Sutarman? Kira-kira yang sepengetahuan Pak Sutarman sendiri itu dalam kasus ayahanda Bapak sendiri. Oh, kalau itu saya aja yang jawab dah. Oke. Jadi gini. Setelah 2 surat saya keluarin, menerangkan bahwa girik tersebut belum saya temukan, ya karena memang girik nggak hilang. Girik itu bukan kita yang megang kan, bukan kelurahan. Kelurahan itu megangnya hanya buku C-Desa. Dasar kerja kita itu bahannya adalah buku C-Desa. Nah, lalu surat yang kedua yang tadi itu, surat keterangan benar bahwa 913 itu adalah milik Tekintin dengan bas-bas yang macam. Nah, tiba-tiba kami dapat surat dari PT STS. Kuasa hukumnya, pengacaranya PT STS bahwa objek-objek tanah yang sudah dimiliki oleh BSD, tolong jika ada masyarakat yang mohon surat keterangan jangan ditandatangani. Saya bilang luar biasa ini. Kok kita jadi ditekan dari pengusaha gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau mau jadi penguasa takut dengan pengusaha, mendingan lu bisnis aja deh. Jangan jadi pengusaha. Kalau mau jadi penguasa ya kayak saya. Kalau perlu saya pengen jadi presiden, cuma kagak dinyolok. Oke. Pak, dari cerita yang tadi rangkaian dari 91 sampai 98 akhir sampai 2017, dari lumayan rangkaian itu tuh, dari upaya BSD sendiri Pak, pernah ada nggak sih ngajak cengli gitu kepada keluarga Bapak sendiri, Pak Nusri sendiri Pak? Kalau saya ini pribadi ya Pak ya, saya takutnya nanti dianggapnya saya bohong nih. Ngeri saya nih zaman sekarang nih. Tapi kalau bapak saya pernah diajak, pernah ya cuman saya nggak bisa cerita detail dah, tapi pernah diajak untuk berdamai gitu, pernah. Ya, cuman belum cocok. Okay. Nah, terus kan yang tadi menarik tuh di tahun 2017 itu saya lihat salah satu koran ya yang beredar itu bahwa dari pihak BSD sendiri itu tidak mengakui kalau dia punya utang kepada Pak Rusli Wahyudi. Itu maksudnya utang apa ya Pak? Kami berpikir awalnya itu tanah kami sudah yang kami kuasai secara ingkrah tahun 98 itu sudah berdiri rumah-rumah. Oh, kami terima kasih banget gitu kan. Sudah diperjualbelikan, sudah dibangunin rumah, dijual lagi kan kepada orang yang menempatinya. Nah, kami berharap di situ ada bagian kami karena tanahnya kan punyanya kami gitu. Nah, kami hanya menagih tanahnya dibayar aja deh gitu. Awalnya sih begitu. Berarti memang ada upaya buat apa? Ya, kami berupaya untuk mengingatkan gitu, mengingatkan bahwa kami pemilik sah tanahnya loh gitu. Oke Pak, tadi kan kalau dengar dari ceritanya Pak Sutarman nih banyak kali lebar kan ada upaya-upaya terkait pengadilan nih. Kalau dilihat kan dari kita kan menimbulkan kekhawatiran bahwa ruang pengadilan menjadi ruang suaka para penguasa nih yang punya duit gede. Tapi kenapa Bapak tetap menjalani itu Pak? Apa yang mendasari Bapak untuk melakukan itu? Ya, sebetulnya ini juga bagian dari, sebetulnya gini, kami sudah udahlah, syukur bisa kembali, kalau nggak bisa minimal modal edukasi buat masyarakat mengetahui bahwa memperoleh keadilan di negeri ini begitu rumit, begitu sulit, begitu berbiaya mahal.
Yang kami khawatirkan adalah negeri ini semuanya diperoleh dengan cara-cara yang seperti yang kami alami ini, salah satunya. Supaya ini tidak terjadi lagi oleh masyarakat luas. Supaya masyarakat yang belum mengalami menjadi tahu, oh begitu loh cara merampas tanah. Caranya ya cukup dekati pihak oknum kelurahan, pihak oknum kecamatan, oknum BPN, dapat miliar-miliar datu. Kalau dibawa ke pengadilan, yang menyatakan bahwa tanah ini sah kan mereka bertiga ini. Itu. Nah, ini yang sangat sebetulnya sayang sekali pemimpin kita saat ini memberikan apa sih kemarin apa? Iya, PSN ya? PSN kepada pihak yang mungkin dalam arti tanda kutip belum menyelesaikan PR-nya begitu. Salah satunya ya contohnya ya tanah kami ini, yang mana betul-betul tanah kami ini terampas bukan berdasarkan katanya, tapi pihak pengadilan yang menyatakan itu bahwa tanah ini belum ada jual belinya loh, tanah ini belum pernah ada pelepasan haknya loh. Itu didukung oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dan kemudian dikuatkan oleh pihak dari Komnas HAM bahwa ini adalah pelanggaran HAM begitu. Oke, Pak, mungkin bisa ditambahin Pak, mungkin Bapak selaku petugas kelurahan itu bagaimana sih masyarakat agar tidak terjebak gitu, seperti apa yang dialami Pak? Contohnya gini, ini saya salut dengan Pak Tarman ini ya sebagai anaknya Pak Rusli Wahyudi. Mereka berjuang itu udah bukan habis-habisan lagi, udah bukan tenaga, pikiran dan biaya lagi udah. Tapi ya bukan hanya dari birokrasinya saja yang memang jolim, ternyata kalau dari pengadilannya juga jolim. Jalan satu-satunya kepada Bapak media sekalian, tolong bantu Pak Tarman ini. Karena dari zaman saya Karang Taruna sampai saya BPD Badan Perwakilan Desa, sampai saya di Setap Desa Kaur, sampai saya dikasih kelurahan, ini masih berjuang. Kalau yang lain udah bahasanya gini, udahlah lebih baik mengorbankan satu orang daripada mengorbankan 5. Tapi prinsip saya akan saya korbankan yang 5 daripada saya harus mengorbankan rakyat jelata. Karena satu orang ini rakyat, Pak. Maksud mengorbankan 5 itu, jangan mengorbankan 5 itu ya mau Bapak tahu lah dari dasar ya lurah, sekdes ya kan, PPAT. Jadi itu. Jadi tolong dibantu media. Tolong sampaikan juga. Saya dengan dapat kabar kan AHY lagi berhasil. Coba buktiin Pak AHY, suruh turun ke sini. Kalau perlu saya bongkar semua. Ada 77 hektar yang ada di sini. Apalagi kawasan ini menjadi proyek strategi nasional saat ini. Betul, katanya ini mau dijadikan proyek strategi nasional. Strategi nasional. Kawasan khusus ekonomi. Nah, makanya tolong AHY turun ke sini. Saya buka semua, saya bedah semua. Banyak. Bagaimana? Sudah menyaksikan cerita tadi? Harapan memang selalu ada bagi mereka yang masih memperjuangkan hak atas tanahnya. Apalagi kalau Menteri ATR BPN yang baru. Para menteri selalu memberi janji akan menuntaskan mafia tanah. Tapi faktanya, bisa kalian lihat sendiri kan? Jika dilihat dari sepak terjang kinerja, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hanya ada 145 perkara yang selesai dari total 305 kasus yang tercatat. Tapi itu hanya angka. Contoh kasus real di lapangan bisa puluhan tahun terselesaikan. Salah satunya tadi, Ayo Sutarman, Rusli Wahyudi.
Ikuti terus program Wellbeing edisi khusus Mafia Tanah. Kita akan hadirkan para korban mafia tanah untuk menjadi bahan serius, gak cuman omon-omon semata. Habis buat bayar BPAT. Pak, saya mau tanya Pak, kenapa BSD laku? Padahal ininya problem nih. Problem. Akhirnya, Soal kenapa laku? pakai Kenapa? Kenapa BSD laku? Oh, sistemnya gini, Bang. Sistemnya. Ini mohon maaf. Ini saya punya adik 4. Adik saya itu bikinlah ruko atau rumah. Sektor 14 atau sektor ini Puspitaloka tanahnya dia. Nah, dari sekian rumah tuh, dia udah bikin yang satu orang nih, adik saya. Adik saya yang kedua, seluruh tuh, mertua segala macam, lu beli hasil bangun ini. Tadi yang beli, baru dikredit lagi kepada orang lain. Jenjang sistem itu. Belinya dia juga ya. Iya, dia juga. Padahal nggak laku ya. Tapi dia dulu beli. Supaya kelihatan laku. Sebenarnya membeli di BSD kurang menjanjikan ya. Kurang menjanjikan.